Oke, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Kita berada di minggu kedua di bulan Januari 2021. Sudah kurang lebih 10 hari kita ada di tahun yang baru ini. Saya percaya semakin bertambah hari, bertambah pula kasih karunia Bapa di dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada pada hari ini, di hari Minggu yang diberkati Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada, kasih kemurahan Bapa, kasih setia Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berjumpa kembali dalam program Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Dia, mendengarkan kabar baik, dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya hari Minggu kita akan menjadi minggu yang luar biasa. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena kita sadar betapa Dia sangat mengasihi kita dan senantiasa setia menyertai, menolong kehidupan kita. Selamat beribadah. Kita akan mulai dengan grace prayer terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, kami menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur buat sore hari yang diberkati Tuhan ini. Kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mengasihi kami. Amin. Kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin diberkati Tuhan. Semakin melihat kasih setia yang baru yang Tuhan berikan, yang Kau curahkan bagi kami anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memulai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Labaya takara labaya shikara labo yara labaya rabasya kaya labaya rabasya yara lamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karyamu. Kami sempurna di hadapanmu, Engkau layakkan, berkat-Mu Kau curahkan, penyertaan-Mu sempurna. Ku puji Kau Tuhan, Tuhan dan Bapa. Ya Allah basyara ya Allah mo shikaya Allah basyara ya kirala batakara labaya syakara labaya takara labaya ralabashikara ya labaya ralabatakara Yara namasya kere yara rabaya ralawaya shikara lalabaya ralabasyakara kira labatakara namasya karabaya takara ramasyikara yara. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu.
Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melewati tahun 2020, saat ini masuk dalam 2021 Tuhan. Kami percaya kalau selama tahun yang lalu Engkau menyertai kami, tahun-tahun ke depan pun Engkau akan menyertai kami dengan sempurna, dengan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh Tuhan,
Shalom, selamat sore, selamat datang di dalam program Worship from Home by Grace of Christ Community Church Surabaya. Gereja Grace of Christ Community Church Surabaya berada di Jalan Klampis Raya B01, Klampis Square B01 Surabaya. Jam kerja setiap hari Selasa sampai Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani, yang ingin didoakan, membutuhkan pelayanan pastoral, saudara bisa berkunjung ke sekretariat kami di alamat yang saya sudah sebutkan tadi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, program-program Grace of Christ Community Church Surabaya untuk saat ini diadakan dalam bentuk online. Informasi lengkapnya saudara bisa lihat dengan melalui Instagram GCCC_Surabaya, atau juga saudara bisa melihat dalam YouTube dan Facebook GCCC Surabaya. Saudara yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertulis di layar kaca saudara. Saya percaya benih yang kita taburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kita pasti menuai yang berkelimpahan dari Bapa di surga. Pada hari ini kita akan mendengarkan kabar baik tentang kasih karunia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, saya mau menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari ayat ini. Kalau saudara membaca seluruh perikop ayat ini, yaitu di mana Petrus sedang membicarakan tentang the day of the Lord, tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman. Ya, dikatakan bahwa akhir zaman bukan semakin baik, bukan semakin bagus, bukan semakin nyaman, tapi akhir zaman itu akan semakin berat. Tantangannya semakin besar, kesulitan-kesulitan hidup semakin besar, saudara. Tetapi menarik, Rasul Petrus mengakhiri tulisannya dengan berkata bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita siapa? Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jelas sekali Rasul Petrus dalam pesan-pesan terakhirnya dikatakan bahwa bertumbuhlah di dalam dua hal. Di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, namanya Yesus Kristus. Nah, ini ada dua hal yang penting kita pahami, saudara. Mumpung masih di awal tahun 2021, saya ingin share ini kepada saudara bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dikatakan Rasul Petrus bahwa bertumbuhlah di dalam kasih karunia, saudara. Mengapa ini menjadi penting? Kalau kita lihat di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Apa kata firman Tuhan di sana? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, kata Rasul Paulus, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kita sekarang sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Kita melihat kondisi fakta yang terjadi di hadapan kita. Memang benar kata firman Tuhan. Akan datang masa yang sukar. Bahkan kita sudah mungkin mengalami masa-masa yang sukar. Dampak dari pandemi yang terjadi menyebabkan krisis di mana-mana. Krisis hubungan, krisis kepercayaan, krisis politik, bahkan krisis keuangan. Ini konsekuensi dari penggenapan firman Tuhan, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Rasul Petrus berkata, bertumbuhlah di bawah kasih karunia. Saudara, begini, lawan dari kasih karunia itu, lawan dari anugerah, lawan dari grace, itu adalah effort, adalah usaha, upaya. Kita berhadapkan kepada dua pilihan. Kita mau bertumbuh di bawah upaya kita sendiri, usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri,
atau kita mau bertumbuh di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, hari-hari semakin sukar. Firman Tuhan katakan tadi, bukan saya yang mengatakannya. Firman Tuhan katakan tadi, hari-hari semakin sukar. Di hari-hari yang semakin sukar, kita mau berjalan, bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, tambah hancur kita, saudara. Karena semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Dulu saja sudah sulit, sekarang tambah sulit, nanti pasti akan lebih sulit lagi. Karena ini kata firman Tuhan. Nah, kita mau berjalan dengan kekuatan kita. Seberapa kuat kita? Seberapa mampu kita? Itu sebabnya Rasul Petrus sudah memahami bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dia berkata, bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus? Bertumbuh di dalam kasih karunia Kristus yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah begini. Supaya senantiasa kita berjalan bukan dengan kekuatan kita. Kita berjalan bukan dengan kemampuan kita. Kita menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kehidupan, bukan dengan cara-cara kita. Tapi kita bergantung sepenuhnya dengan hikmat, dengan tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, tantangan terberat dalam bertumbuh di dalam kasih karunia itu adalah begini, saudara. Kita senantiasa berpikir bahwa kita ini orang berdosa. Tantangan terberat dalam orang yang bertumbuh dalam kasih karunia adalah dia senantiasa merasa tidak layak untuk diberkati Tuhan. Tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, kasih karunia itu adalah pribadi Yesus yang sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Yang telah menyelesaikan segala pelanggaran-pelanggaran kita, saudara. Sadari bahwa bukan masalah kita layak atau tidak layak sebenarnya. Tetapi karena begini, karena sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dulu kita tidak layak, memang. Tapi hari ini, Yesus telah memberikan anugerahnya berupa pengampunan dosa totally. Selesai, diselesaikan Dia. Buat saudara dan saya. Jadi jika saudara berpikir masih tidak layak ditolong oleh Tuhan karena mungkin perbuatan-perbuatan dosa yang masih mungkin saja kita lakukan, itu bukan lagi fokusnya, tapi fokusnya adalah senantiasa memandang kepada Yesus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu, khususnya dosa-dosa pelanggaran kita. Telah selesai dikerjakannya buat saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus perlu menekankan ini. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Saudara bayangkan, saudara bekerja, mengalami tantangan, mengalami hambatan. Saudara harus berpikir keras menyelesaikan persoalan itu. Di sisi yang lain, saudara juga harus berpikir keras bagaimana supaya hubungan saudara dengan Tuhan baik dengan cara saudara. Saya harus hidup kudus, saya harus hidup benar, tidak bercela, menjaga ini, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Berat, saudara. Sebabnya saya mau berkata kepada saudara, waktu kita melihat kepada Tuhan, berbicara hubungan personal kita dengan Tuhan, ini berbicara tentang kita sudah menerima kasih karunia. Artinya Tuhan tidak melihat lagi masa-masa lalu kita. Tuhan tidak melihat lagi kejahatan-kejahatan kita. Yang ada, Dia mencurahkan kasih karunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan kita. Saudara yang sudah menerima Yesus, bersukacitalah saudara. Saudara yang belum menerima Yesus, hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kehidupan saudara. Karena Yesuslah yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan keselamatan yang sempurna di dalam kehidupan saudara. Ada satu peristiwa di dalam kitab, di dalam firman Tuhan, ketika seseorang
yang 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Seorang wanita 12 tahun mengalami pendarahan. Dia sudah berupaya datang ke berbagai dokter, datang ke berbagai tabib, tidak bisa disembuhkan. Pada masa itu 12 tahun pendarahan, seorang wanita yang pendarahan itu adalah wanita yang najis. Bukan cuma secara fisik dia sakit, tapi secara psikologi, secara psikis dia juga sakit. Kenapa? Karena dianggap najis, harus dikucilkan. Hingga satu ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di daerahnya, bahwa Yesus hadir di kotanya, kemudian dia berpikir dan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Pada waktu dia menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus yang seketika itu juga menyembuhkan wanita yang pendarahan ini. Lebih kerennya lagi, kemudian Yesus berbalik. Yesus berbalik dan berkata, siapa yang memegang jubahku? Saudara lihat, waktu Yesus berkata siapa menjubah, wanita ini ketakutan. Tapi Yesus tahu. Yesus berkata bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus tidak cuma menyembuhkan fisiknya. Kenapa Yesus harus berbalik, bahkan harus menghadapkan wajahnya kepada wanita yang pendarahan ini? Bahkan saya percaya mungkin Yesus menyentuhnya. Pada waktu itu dia dianggap oleh najis. Yesus ingin mendeklarasikan kepada semua orang bahwa wanita ini tidak najis lagi. Bahwa wanita ini sudah disembuhkan karena percaya. Saudara, untuk kita bisa melihat kasih karunia Tuhan, kuncinya adalah percaya. Percaya. Berharap kepada Yesus, mendengar tentang Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, memperkatakan, ya kan, wanita itu berkata dalam hatinya, dia memperkatakan bahwa Yesus sanggup menolongnya, dan puji Tuhan, dia ditolong. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, masalah yang saudara hadapi hari-hari ini. Ingat satu hal, ada kasih karunia buat saudara. Kalau saudara bertanya apa itu kasih karunia? Kasih karunia secara sederhana saya mendefinisikan adalah begini: sesuatu yang tidak layak engkau terima, tapi Bapa memberikannya buat saudara. Mungkin kita tidak layak menerima keajaiban, Bapa berikan buat saudara. Mungkin kita tidak layak menerima pengampunan, Bapa berikan buat saudara. Itulah kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Mungkin kita tidak layak akibat kesalahan kita, akibat keteledoran kita membuat sebuah kesalahan dan kita harus menanggung konsekuensi. Saya mau berkata, ada kasih karunia buat saudara. Yesus akan datang menyelamatkan saudara. Tidak ada masalah yang terlalu sukar untuk Yesus tidak bisa selesaikan. Tidak ada masalah yang terlalu berat untuk Yesus tidak bisa tolong. Kalau kita percaya kepada Yesus, menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus, maka kau akan mendapatkan kasih karunia. Ketika orang di luar sana berupaya dengan caranya, berupaya dengan usahanya, berupaya dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan relasinya, mungkin bisa berhasil, tapi akan berbeda dengan saudara ketika saudara mengharapkan kasih karunia Bapa. Kasih karunia 5 tambah dengan usaha, dengan upaya 5 tambah 2 hasilnya 7. Tapi kalau ada kasih karunia 5 tambah 2, 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Itulah yang terjadi. Masalahmu, pergumulanmu diserahkan kepada Yesus, berharap akan kasih karunia Yesus, alami keajaiban. Yang kedua, Rasul Petrus berkata bahwa bertumbuhlah dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. Wow.
Artinya begini, di masa-masa yang sukar ini, kenal Dia, Juru Selamat kita. Sekali lagi, di masa-masa yang sukar ini, kenali Yesus, Juru Selamat saudara. Sangat detail dikatakan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Wow, ini keren sekali saudara. Ini luar biasa sekali. Dikatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Dikatakan Juru Selamat karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Di semua area masalah pergumulan kita, di semua area ketakutan kita, di semua area hal-hal yang mengkhawatirkan kita, yang kita mungkin tidak menemukan solusinya, ada Yesus yang menjadi Juru Selamat kita. Tahukah saudara cara Yesus menyelamatkan saudara dan saya? Cara Yesus menolong saudara dan saya dengan cara Dia meninggalkan 99 ekor domba demi satu domba yang tersesat. Itu saudara bisa lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan apa yang Yesus lakukan di sana? Dia mencari sampai ditemukan. Artinya begini, ketika kau mengharapkan Yesus sebagai Juru Selamat, maka Yesus tidak akan pernah berhenti sampai engkau mendapatkan pertolongan. Amin. Sampai engkau mendapatkan keajaiban. Artinya begini, mujizat, keajaiban itu adalah kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara pada hari-hari ini. Banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita mungkin merasa gelisah, tidak bisa tenang, tidak berani keluar rumah, tidak berani beraktivitas maksimal seperti biasanya. Tetapi saya mau berkata juga kepada saudara, di balik itu semua ada Juru Selamat yang setia mengasihi kita. Ada Juru Selamat yang setia menolong, menyertai, mengerjakan keajaiban di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab sebentar saudara ya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan Itulah Dia. sebabnya Bapa sangat meninggikan Dia. Bapa sangat meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Saudara punya masalah keuangan, ada namanya, entah itu namanya hutang. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Saudara punya masalah dalam soal kesehatan, entah itu penyakit COVID, entah itu penyakit TBC, cancer, atau jerawat sekalipun, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Selanjutnya, Amen. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Yesus. Nama-nama yang menjadi persoalan saudara, nama-nama yang menjadi pergumulan saudara, nama-nama yang menjadi ketakutan saudara, nama-nama yang menjadi masalah kehidupan saudara, nama-nama penyakit yang mengkhawatirkan saudara, dikatakan bahwa
di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Amin. Artinya segala yang menurut saudara berkuasa itu tadi menguasai saudara, penyakit kah, penderitaan kah, masalah kah, di dalam nama Yesus tidak ada kuasanya lagi. Amin. Bertekuk lutut semuanya. Bahkan dikatakan yang ada di langit, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Amin. Di dalam nama Yesus semuanya bertekuk lutut. Amin. Artinya begini, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih dahsyat selain nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan itulah yang menjadi juru selamat saudara. Yesus Kristus Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita. Yesus Kristus itulah yang sangat-sangat mengasihi saudara dan juga saya. Amin. Selanjutnya yang ke-11. Dan segala lidah mengaku. Segala lidah, pada akhirnya segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Amin. Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa. Wow, pada akhirnya kita hanya bisa tercengang dan berkata, Yesus engkau dahsyat. Yesus engkau luar biasa. Yesus engkau hebat. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini memang hari-hari yang sukar. Tapi ada satu kepastian yang dimiliki oleh saudara dan saya. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak kita dapatkan, tapi Bapa memberikannya kepada kita. Dan yang kedua, kita punya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana namanya saja namanya saja sangat-sangat berkuasa, sehingga segala nama yang menjadi masalah pergumulan kita harus takluk di dalam nama Yesus. Saya berdoa dimanapun saudara, apapun yang menjadi ketakutan hari ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Percaya Dia sebagai Juru Selamat saudara. Terima Dia sebagai Juru Selamat saudara. Karena cuma Dia yang sanggup menyelamatkan. Beberapa bulan yang lalu, saya harus ada di rumah sakit karena virus yang menakutkan bagi begitu banyak orang ini. Ketika saya ada di rumah sakit, kadar oksigen saya sudah sangat turun. Sehingga dari tempat ngecek, dari parkiran ke ruang IGD, dari parkiran rumah sakit ke IGD, saya harus pakai ambulans, saudara. Itu jarak paling cuma sekitar 50 meter paling ya. 50-100 meter lah, nggak jauh-jauh. Tapi saya harus pakai ambulans. Ketika saya difoto, paru-paru saya sudah sangat-sangat putih. Sudah sangat-sangat rusak, kata dokter. Tapi ketika saya masuk di ruang ICU, ya di ICU-nya, saya cuma bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah cerita hidupku sampai di sini? Saya punya anak-anak yang masih kecil, cantik-cantik. Saya punya keluarga yang kami sedang merintis sebuah pelayanan, menolong, memberkati begitu banyak orang. Tapi kalau memang Tuhan mau panggil saya sih tidak masalah. Tapi saya masih ingin hidup. Saya pengen melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tiba-tiba firman datang ke hati saya dalam kitab Yohanes. Kisah Yohanes pasalnya yang ke-11. Kisah tentang Lazarus. Ayat itu berkata, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi supaya anak manusia ditinggikan. Waktu saya menerima ayat itu, saudara, wah, benar-benar ada firman yang masuk. Saya langsung berkata, yes, terima kasih Tuhan. Kalau memang saya harus lalui ini, saya akan lewati. Tapi saya punya kepastian, Yesus datang kepadaku untuk memberikan aku hidup, bahkan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hari pertama saya drop,
Hari kedua saya tidak bisa menerima infus. Karena kenapa? Karena jarum infus itu copot. Kemudian ketika saya mau diinfus lagi, nadi saya itu tidak ditemukan, saudara. Jadi kurang berapa? 28 jam saya tidak menerima asupan apa-apa. Bukannya tambah kuat, harusnya secara logika kalau diinfus kan bisa lebih kuat, lebih segar. Tapi saya makin lemas. Malam-malam Bapak Gembala saya menelpon dan berkata, tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Saya didoakan menerima tubuh dan darah Yesus. Cairan infus yang tidak masuk ke dalam tubuh, saya juga otomatis tubuh saya menjadi lemah. Tapi pada waktu meskipun cairan infus tidak masuk dalam tubuh, saya menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, tubuh dan darah Yesus itu jauh lebih berkuasa dari segala vitamin, dari segala nutrisi, dari segala gizi, bahkan dari cairan infus yang kita terima buat tubuh kita. Waktu saya menerima tubuh dan darah Yesus, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah kekuatan yang baru. Saya langsung seperti bersemangat, saya langsung bisa istirahat dengan baik. Padahal pada waktu itu saya sangat drop sebelum didoakan. Saya bisa beristirahat. Besok pagi, saya langsung bisa turun dari tempat tidur. Dokter, suster yang melihat kaget, loh sudah bisa jalan. Padahal tidak boleh banyak gerak. Karena kalau banyak gerak itu, sesak. Gitu biasanya orang seperti itu. Saya langsung bisa jalan. Saya pergi ke kamar mandi, kamar mandinya kotor. Saya bersihkan kamar mandi. Dokter tambah kaget. Kok bisa seperti itu? Saya cuma bisa berkata bahwa ini bukan kekuatan dari saya. Ini bukan kekuatan dari obat, bukan kekuatan dari nutrisi yang diberikan oleh rumah sakit. Tapi ini adalah kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dokter sempat bingung, saudara. Saya diisolasi 15 hari pada waktu itu. Swab pertama, kedua, dan ketiga padahal sudah negatif. Fisik sudah tambah bagus. Tapi foto paru-paru, kok tidak ada perubahan? Kok makin buruk? Saya bilang sama dokter, dok, ini adalah anugerah. Ini adalah keajaiban yang saya terima dari Tuhan Yesus Kristus. Suster, dokter pada waktu itu tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan. Mereka tahu, oh ini Pak Dev ya, pendeta ya. Mereka ngomong seperti itu kepada saya. Dan mereka melihat bahwa kita yang berharap kepada Yesus mendapatkan pertolongan. Tetangga kamar saya di ruang isolasi, malamnya itu kami ketemu masih sehat, bugar, besok pagi sudah lewat, saudara. Tetapi saya, kondisi paru-paru, foto ronsen paru-paru yang kelihatannya tidak ada perubahan. Tuhan memberikan anugerah. Hingga hari ini, saya tetap bisa sehat, bisa melayani. Bahkan beberapa bulan kemarin, kami menguatkan, melayani begitu banyak teman-teman orang-orang yang harus menerima pelayanan. Ketika banyak orang tahu reaktif, tidak mau mendekat, tidak mau melayani, kami melayani mereka. Dan disitulah saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap ada yang sakit kami berikan, ayo bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Terima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena kenapa? Karena kekuatan kita itu datang dari Tuhan Yesus. Dan kami melihat banyak mereka disembuhkan, dipulihkan. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah, Dia bertindak, menolong, menyelamatkan kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka tanganmu, tengadahkan wajahmu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Yesus. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur buat kasih karuniamu buat kasih karuniamu di dalam di kehidupanku. dalam kehidupanku. Hari ini Hari ini dengan sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh aku menerima aku menerima Engkau Tuhan Yesus Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah di dalam hatiku. Masuklah di dalam hatiku. Ubahkan kehidupanku. Ubahkan kehidupanku. Aku percaya Aku percaya hari ini untuk seterusnya hari ini untuk seterusnya dosa-dosaku dosa-dosaku sudah diampuni demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Kehidupanku yang lama Kehidupanku telah yang ditebus. telah ditebus oleh anugerah Tuhan oleh Yesus anugerah Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucap syukur Aku mengucap syukur buat keselamatan, buat keselamatan, buat kehidupan buat kekal kehidupan kekal yang Kau berikan, yang Kau di berikan dalam kehidupan. di dalam kehidupanku. Kaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkaulah Raja, Kau Juru Selamat, Engkau Juru dalam Selamat hidupku. di dalam hidupku. dalam Nama Yesus. Saudara yang sudah mengikuti doa saya, ada Yesus di dalam hatimu. Amin. Hari ini sampai selama-lamanya, Dia bertahta dalam kehidupan, menolong engkau, menyelesaikan segala hal yang kau takutkan, segala hal masalah pergumulan yang kau serahkan, yang kita serahkan kepadanya. Dia ada untuk menyelamatkan saudara. Dia datang untuk memberikan saudara hidup yang berkelimpahan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita senantiasa. Hari ini kita mau bersekutu menerima tubuh dan darah Yesus. Tapi Yohanes firman Tuhan berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku, darah Yesus adalah benar-benar minuman. Barang siapa menerima tubuh dan darah Yesus, dia menerima kehidupan Kristus. Amin. Barang siapa menerima tubuh dan darah Yesus, Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, yang penuh kebenaran, bahkan penuh dengan kuasa, itu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Waktu Yesus hidup di dalam kehidupan kita, makalah segala rancangan iblis yang mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri kebahagiaan kita harus kalah. Karena di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah. Amin. Siapkan tubuh dan darah saudara. Tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur, itulah kehidupan kita. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam pengorbananmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus kaulah terang dalam hidup, pengorbananmu,
pengorbananmu, selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami beroleh penebusan kekal. Amin. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan. Amin. Kami telah disucikan. Yes. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Bahkan kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai. Kami percaya semuanya sudah selesai. Amin. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang kekal. Kita hidup di perjanjian yang baru, yaitu perjanjian anugerah, di mana hidup kita bukan karena upaya kita, usaha kita, tapi semua karena anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan Amin. dosa dan pengebusan kekal. Amin. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Amin. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Amin. untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi Amin. satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan, yang menguduskan, mengampuni kita. Terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Aku berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menyaksikan acara ini bersama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, senantiasa memberkati, senantiasa memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan perlindungan. Bahkan lebih daripada itu, buatlah kami memiliki pewahyuan, memiliki pemahaman betapa kami dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dosa-dosa kami di masa yang lalu sudah diselesaikan sempurna. Bahkan masa yang akan datang sekalipun, Tuhan Yesus telah menyelesaikannya bagi kami. Engkau mencintai kami tanpa syarat, Tuhan. Amin. Itu sebabnya kami tidak khawatir, kami tidak takut, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, dan hidup untuk berkuasa. Aku berdoa yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Kami percaya apapun yang menjadi jalan buntu hari ini, kami menerima terobosan, karena kami adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan Amen. Yesus Kristus. Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk bekerja maksimal dalam kehidupan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Bahkan kami terus bersinar
karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kami. Bapa memberkati anak-anak-Mu dalam segala tugas pekerjaan mereka. Kami percaya kami disertai, diberkati berkelimpahan. Amin, amin. Anak-anak-Mu yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan, memberikan persembahan persepuluhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, senantiasa diberkati Tuhan. Benih yang kami tabur itu akan bertumbuh berbuah, dan kami menuai berkat-berkat yang berkelimpahan. Mungkin bagi anak-anakku yang belum sempat menabur, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Biar kami bisa memberi, bisa menabur dari kelimpahan yang Bapa sudah berikan dalam kehidupan kami. Amin. Karena kami rindu, Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Anugerah-Mu menyertai, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Amin. Dan pada akhirnya kami membuka tangan kami, menengadahkan wajah kami, menerima rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan, kasih setia yang tiada habisnya, yang Bapa curahkan pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa dalam Worship from Home minggu depan melalui YouTube channel GCCC Surabaya setiap hari Minggu jam 6 sore. Jangan lupa follow, ikuti program-program online kami di Instagram GCCC Surabaya. Ada program Good News Today, Good News Devotion, di mana setiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan yang memberikan kekuatan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.